Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ketua kelompok Kalista Felician, anggota Julian Algesha Liman, Evelyn Putriawan, Firan Felicia Sentosa, guru pembimbing Burista. Sejarah kardus dan botol plastik. Pada tahun 1817, kotak kardus pertama kali dibuat di Inggris 200 tahun setelah orang Cina menemukan kertas, dan berubah menjadi perkembangan revolusioner pada akhir abad ke-19. Kemasan kardus diproduksi secara komersial pada tahun 1839. Cikal bakal kardus lahir dari penemuan dan penggunaan kertas pada abad ke-1 dan ke-2 sebelum Masehi, di zaman dinasti Han di Tiongkok. Di era itu, lembaran dari batang pohon mulberry juga digunakan untuk membungkus dan melindungi makanan. Botol plastik pertama kali ditemukan oleh Alexander Parkes, seorang metalurgis pada 1862. Bahan botol plastik pertama kali ditemukan oleh Parkes berasal dari selulosa bernama Parkesine. Penemuannya itu kemudian dipamerkan di Great International Exhibition, London. Kardus dan botol termasuk ke dalam bahan anorganik yang tidak dapat diurai. Maka dari itu kami mencoba untuk mendaur ulang kardus dan botol plastik menjadi tempat serbaguna. Alat bahan yang diperlukan untuk membuat tempat serbaguna. Gongchu He Chai Lao, tools and materials need to make a multi-purpose place. Kardus, cardboard box, cerpen xiang, botol plastik, plastic bottles, su liao ping, karton, cardboard, cerpen, kertas kado, wrapping paper, pao chuang ce, lem, glue, jiao sui, manik-manik, beads, cuce. Persegi panjang. Luas sama dengan P kali L, sama dengan 19 cm kali 9 cm, sama dengan 170 cm kuadrat. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas sama dengan luas alas ditambah selimut tabung, sama dengan pi dikali r kuadrat ditambah keliling lingkaran dikali tinggi tabung, sama dengan 3,14 dikali 3 kuadrat ditambah 2pi dikali r dikali tinggi tabung, sama dengan 3,14 dikali 9 tambah 2 dikali 3,14 dikali 3 dikali 4 sama dengan 28,26 ditambah 6,28 dikali 12 sama dengan 28,26 cm ditambah 75,36 cm sama dengan 103,62 cm kuadrat. Luas sisi tegak prisma segi 6. Luas sama dengan keliling alas dikali tinggi segi 6 sama dengan 6 dikali 3 dikali 6 cm sama dengan 108 cm kuadrat. Luas permukaan bangun. Luas sama dengan luas tabung tanpa tutup ditambah luas sisi tegak prisma segi 6 sama dengan 103,62 ditambah 108 sama dengan 211,65 cm kuadrat. Volume gabungan tabung dan prisma tegak segi 6. Volume sama dengan volume tabung ditambah volume prisma tegak segi 6. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Pi dikali r kuadrat dikali tinggi tabung sama dengan 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 4 cm kubik sama dengan 3,14 dikali 9 kali 4 cm kubik sama dengan 113,04 cm kubik. Volume prisma segi 6. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Tinggi segitiga sama dengan akar 3 pangkat 2 dikurang 1,5 pangkat 2. Akar 9 dikurang 2,25 sama dengan akar 6,75. Tinggi segitiga sama dengan 2,5. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma sama dengan 3 dikali 2,5 bagi 2 dikali 6 sama dengan 3 dikali 2,5 dikali 3 sama dengan 22,5 cm kubik.
Volume total sama dengan volume tabung ditambah volume prisma sama dengan 113,04 cm3 ditambah 22,5 cm3 sama dengan 135,54 cm3. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah L dikali T ditambah P dikali T tutup kurung dikurang dalam kurung P dikali L tutup kurung sama dengan 2 dikali dalam kurung 11 dikali 5 ditambah 5 dikali 9 ditambah 11 dikali 9 dikurang dalam kurung 11 dikali 5 sama dengan 398 dikurang 55 sama dengan 343 cm2. Presentase untung. Untung sama dengan HJ dikurang HB sama dengan 75.000 dikurang 36.500 sama dengan 38.500. PU sama dengan U per HB dikali 100% sama dengan 38.500 per 36.500 dikali 100% sama dengan 1,5. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan tempat serbaguna. Langkah pertama adalah gunting bagian dasar sesuai ukuran yang ditentukan. Setelah proses memotong selesai, kemudian rapikan bagian kardus yang masih tersisa. Berikut adalah hasil dari potongan kami. Langkah selanjutnya, potong bagian botol sesuai ukuran sudah ditentukan menggunakan cutter secara perlahan-lahan. Kemudian, rapikan pinggiran botol yang masih tersisa. Berikut adalah hasil botol yang sudah kami potong. Langkah yang ketiga adalah potong bagian kardus bekas dengan ukuran yang sudah ditentukan. Berikut adalah hasil potongan kami. Langkah yang keempat adalah rapikan bawah kardus menggunakan lem. Langkah kelima adalah potong bagian karton sesuai ukuran secara perlahan-lahan. Lalu, potong bagian karton menjadi lebih sedang. Langkah keenam adalah lapisi karton yang sudah dipotong tadi menggunakan lem. Setelah dilapisi dengan lem, lipat bagian pinggir dengan rapi. Langkah yang ketujuh adalah lapisi botol dengan kertas kado menggunakan lem. Kemudian rapikan atas botol menggunakan gunting. Langkah ke-8, lapisi kardus dengan kertas kado menggunakan lem. Kemudian, tempelkan dan lipat bagian pinggir menggunakan lem. Lalu tekuk dan lipat bagian samping.
Langkah yang ke-9 atau yang terakhir, tempelkan tempat serbaguna yang sudah diselesaikan.